Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Asti Indah Fitrianti. Hadir, Bu. Dila Febriza. Hadir, Bu. Safira Azara. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu berharap dalam pembelajaran hari ini kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran sampai akhir pembelajaran nanti. Baik, sebelumnya kita akan menyebutkan yel-yel terlebih dahulu ya, supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar. Selamat pagi. Pagi. Matematika. Siapa takut? Siapa takut? Oke, baiklah. Udah mulai bersemangat ya. Sebelum memasuki materi statistika pada hari ini, yaitu mengenai ukuran pemusatan data, Ibu akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Materi ini merupakan poin penting untuk kita mempelajari materi pada hari ini. Poin pertama yang harus kalian ingat yaitu data, dan yang kedua yaitu penyajian data. Kedua poin ini harus kita ingat sebelum memasuki materi statistika pada bagian ukuran pemusatan data. Untuk itu, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu pengertian data? Saya, Bu. Ya. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Ya, benar sekali jawabannya ya, Dila. Selanjutnya, yang kedua, ada yang tahu apa itu penyajian data? Saya, Bu. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Benar sekali jawabannya, Asti. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa materi statistika ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, ukuran pemusatan data pada statistika dapat digunakan untuk menentukan rata-rata nilai ulangan siswa. Yang kedua, statistika digunakan untuk membantu peneliti dalam merancang kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah tertentu. Serta masih banyak lagi manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari ya. Oleh karena itu, apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka kalian dapat memahami dan menjelaskan materi ukuran pemusatan data ini dengan baik. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fakta, menentukan, memahami, dan menganalisis pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Ibu juga akan memberitahu kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian indikatornya adalah
Yang pertama, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang ketiga, memahami ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Dan yang terakhir yaitu menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Selanjutnya, Ibu nantinya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok diskusi belajar yang terdiri dari 5 kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran discovery learning dan problem-based learning. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mengamati kegiatan belajar untuk soal nomor 1 di LKS yang akan Ibu tampilkan. Sebentar ya. Nah, berikut permasalahan yang pertama. Sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca dan meresum materi pada hari ini kan? Apakah sudah dilaksanakan? Bu. Sudah, Bu. Bagus. Ibu akan menjelaskan materi ini. Nah, min merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk memenuhi rataan hitung, perhatikan contoh berikut. Misalkan, nilai matematika Dina 8 dan nilai matematika Andi 10. Maka nilai rata-rata mereka dapat dicari dengan cara 8 ditambah 10 per 2. Nah, jumlah datanya itu yaitu 8 ditambah 10 ada 18, sedangkan banyak datanya yaitu 2, sehingga 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian, median. Median itu merupakan cara untuk menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutannya. Kemudian, contohnya bisa dilihat di slide. Misal, diberikan data berat badan dari 11 siswa sebagai berikut dalam kilogram. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengurutkan nilainya terlebih dahulu. Nah, setelah data diurutkan, maka kita menentukan letak datanya, yaitu dengan cara N ditambah 1 per 2. Nah, N-nya kan ada 11 siswa, jadi 11 ditambah 1 per 2 yaitu 12 per 2 sama dengan 6. Nah, berarti median itu terletak pada datum ke-6. Nah, setelah diurutkan ini nanti, maka diperolehlah median pada datum ke-6 yaitu nilainya 45. Jadi median pada data tersebut adalah 45. Selanjutnya, modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Contohnya seperti yang di slide, berikut adalah data tentang umur siswa kelas 10 SMA Sakti tahun 2019. Terus kita harus menentukan dulu, yang pertama siswa yang berumur 15 tahun ada 2 orang, kemudian siswa yang berumur 16 tahun ada 11 orang, yang ketiga siswa yang berumur 17 tahun ada 8 orang, dan siswa yang berumur 18 tahun ada 3 orang. Nah, siswa kelas 10 di SMA tersebut kebanyakan berumur berapa? Itu pertanyaannya. Kemudian tampak bahwa kebanyakan umur siswa kelas 10 SMA Sakti adalah 16 tahun. Hal ini terlihat dari frekuensi atau tingkat kemunculan yang paling tinggi. Artinya dari data tersebut nilai yang paling sering muncul adalah 16, yaitu yang memiliki umur 16 tahun ada 11 orang. Jadi modusnya adalah 16 tahun. Baiklah, Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan mengenai permasalahan yang ada pada kegiatan belajar untuk soal nomor 1 di LKS tadi yang Ibu tampilkan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Jadi, Bu, apa rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 1, Bu? Baik, bentar. Saya tampilkan dulu LKS-nya. Baik, terima kasih Sapira atas pertanyaannya. Karena data yang disajikan dalam soal ini merupakan data berkelompok, maka rumus yang digunakan yaitu min data berkelompok dengan rumus X bar atau min yaitu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K, FI, di mana FI itu sama dengan frekuensi kelas ke I, dan XI sama dengan nilai tengah kelas ke I. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Tugas kelompoknya adalah mengerjakan kegiatan belajar yang ada pada LKS mulai dari nomor 1 sampai 4. Yang ini ya. Nah, kalian bisa lihat petunjuk teknisnya dan tahapan pengerjaannya di LKS tersebut. Ibu minta kalian mendiskusikan langkah-langkah penyelesaiannya dengan membaca materi yang ada di buku paket ataupun artikel-artikel dari internet sebagai sumber referensi. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk menyelesaikannya. Kemudian informasi yang telah kalian peroleh dari buku paket ataupun internet tersebut juga dicatat di buku catatan kalian ya. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah 15 menit, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya beserta solusi untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk menentukan min dari soal nomor 1, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, kita tentukan nilai tengahnya dulu dengan cara menggunakan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung hasil kali frekuensi dengan titik tengah untuk setiap kelas. Dan langkah yang ketiga menghitung rata-ratanya menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah dari FI kali XI per jumlah dari FI. Untuk tiap kelas dihitung nilai dari FI dikali XI-nya. Hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Jadi, siswa SMA Negeri 1 Patuleu, Kabupaten Kupang, yaitu 53,6. Yang pertama, kita tentukan interval kelas mediannya. Kemudian, tentukan tepi bawah kelas mediannya, yaitu dengan cara N per 2 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Jadi, data ke-25 ada di interval kelas 53 sampai 55. Dan tepi bawah kelas mediannya itu 53 dikurang 0,5, jadi 52,5. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan panjang dari interval kelas mediannya, yaitu 55,5 dikurang 52,5 sama dengan 3. Langkah ketiga yaitu menentukan frekuensi kelas median. Frekuensinya ada 15.
Dan yang langkah keempat, menentukan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median dengan cara menjumlahkannya dengan yaitu tepi bawah ditambah N/2 dikurang F per frekuensi dikali panjang kelas, yang hasilnya 53,1. Jadi nilai median dari berat badan siswa di SMA Negeri 1 Fatuleu Kabupaten Kupang yaitu 53,1 kg. Demikian dari saya. Baik, selanjutnya teman sekelompoknya silakan menjelaskan soal berikutnya. Langkah-langkah penyelesaian beserta solusi dari soal nomor 3 dan 4. Untuk soal nomor 3, penyelesaiannya, yang A modusnya sama dengan 6, yang B modusnya sama dengan 6 dan 5, yang C tidak memiliki modus, dan yang D tidak memiliki modus. Kemudian, untuk menentukan modus pada soal nomor 4, maka langkah-langkah penyelesaiannya yaitu langkah pertama, untuk menghitung modus dari data kelompok tersebut, kita harus menentukan tepi kelas interval dari kelas modus. Pada tabel distribusi frekuensi yang diberikan oleh tabel, kelas modus terletak dalam batas kelas interval 53 sampai 55. Dengan demikian, tepi kelas interval dari kelas modus adalah 53 dikurang 0,5 sampai 55 ditambah 0,5 sama dengan 0,5. Langkah kedua, dari interval tepi kelas modus ini diperoleh tepi bawah kelas modus, yaitu TB sama dengan 52,5. Panjang kelas modus P sama dengan 50. Kelas sebelum kelas modus, dan tepat satu kelas sesudah kelas modus pada tabel distribusi frekuensi yang diberikan oleh tabel. Pada tabel tersebut, tampak bahwa frekuensi kelas modus F sama dengan 15, frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus F1 sama dengan 12, frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus F2 sama dengan 8. Dengan demikian, delta F1 sama dengan F dikurang F1 sama dengan 15 dikurang 12 sama dengan 3. Delta F2 sama dengan F dikurang F2 sama dengan 15. Untuk berkelompok diperoleh modus sama dengan TB ditambah delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 sama dengan 52,5 ditambah 3 per 3 tambah 7 dikali 3 sama dengan 52,5 ditambah 4. Jadi modus berat badan siswa SMA Negeri 1 Fatuleu Kabupaten Kupang adalah 53,4. Sekian. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawabannya untuk kelompok 1 ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Presentasi kalian sudah cukup bagus. Dari penjelasan kelompok 1, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya ataupun menambahkan jawabannya? Bu, Ya, silakan Dila. saya perwakilan kelompok 4 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1 mengenai soal nomor 3, Bu. Kelompok 1 tidak menjelaskan alasan yang menunjukkan nilai tersebut merupakan modus. Jadi saya ingin menambahkannya, yaitu modus sama dengan 6 karena nilai 6 yang sering muncul yaitu muncul 3 kali. Kemudian modus sama dengan 6 dan 5 karena nilai 6 dan 5 yang sering muncul yaitu muncul 3 kali. Kemudian tidak memiliki modus karena semua angka muncul 3 kali. Dan yang terakhir, tidak memiliki modus karena semua angka muncul hanya sekali. Terima kasih Dila atas tambahan jawabannya yang sangat bagus ya. Jadi memang benar kita harus menunjukkan alasan yang menjadikan nilai tersebut modus.
Apabila nilai tersebut sering muncul dalam suatu data, maka dapat dikatakan sebagai modus. Sampai di sini apakah ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah. Ya, baik. Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi min itu rata-rata dan langkah-langkah mencarinya untuk data berkelompok yaitu menentukan titik tengah, kemudian menghitung hasil kali frekuensi dengan nilai titik tengah, kemudian menghitung rata-ratanya. Sedangkan median merupakan nilai tengahnya dan langkah-langkah mencarinya untuk data berkelompok yaitu menentukan interval kelas mediannya, kemudian menentukan panjang interval kelas median, kemudian menentukan frekuensi kelas median, dan juga frekuensi kumulatif kelas median, dan terakhir menggunakan rumus median. Dan yang terakhir yaitu modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Adapun yaitu menentukan tepi kelas interval dari kelas modus, kemudian menentukan tepi bawah kelas modus. Kemudian kita melihat frekuensi-frekuensi dari kelas modus. Tepat 1 sebelum kelas modus dan tepat 1 setelah kelas modus. Pada tabel distribusi frekuensi yang diberikan. Kemudian menggunakan rumus dari modus. Terima kasih kepada Safira yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, jadi kesimpulannya sudah sangat bagus ya. Hanya saja Ibu ingin menambahkan rumus-rumus dari min, median, modus dari data berkelompok. Nah, berikut di slide merupakan rumus-rumus dari min, median, dan modus untuk data kelompok. Yang pertama, min atau rata-rata. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Sama dengan 1 sampai K. FI dikali XI per sigma Sama dengan 1 sampai K. FI. Di mana FI itu merupakan frekuensi kelas ke I dan XI merupakan nilai tengah kelas ke I. Selanjutnya median. Rumus median yaitu sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang F per FM dikali P. Di mana TB itu merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan banyak datum, F merupakan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, dan FM merupakan frekuensi kelas median, dan P merupakan panjang interval kelas median. Selanjutnya untuk modus, rumusnya yaitu modus sama dengan TB ditambah delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 dikali dengan P, di mana TB itu merupakan tepi kelas bawah modus dan delta F1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat 1 kelas sebelum kelas modus. Kemudian delta F2 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat 1 kelas sesudah kelas modus. Dan P merupakan panjang kelas interval pada kelas modus. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini apakah ada yang masih belum dipahami? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Sudah Bu. paham. Tidak ada, Bu. Sudah paham. Alhamdulillah. Baiklah, karena sudah paham semuanya, maka resume yang tadi kalian buat mengenai materi ukuran pemusatan data dan LKS yang sudah kalian kerjakan, silakan dikumpulkan ya. Kemudian Ibu ingin kalian mengerjakan tugas proyek yang Ibu berikan selama 10 menit. Bentar, Ibu tampilkan dulu tugas proyeknya.
Nah, silakan dibaca ya. Petunjuk pelaksanaannya. Ini prosedur kegiatan proyeknya. Baik, LKS kalian yang tadi itu sudah Ibu periksa. Kemudian, bagi kalian yang telah selesai mengerjakan tugas proyek dengan benar, maka akan Ibu berikan paraf serta nomor urut peringkat. Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah sangat bagus. Semua kelompok juga pada hari ini juga telah memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Terima kasih buat Ananda semua yang telah bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku paket ya, sebagai PR kalian. Dikumpulkan minggu depan ke Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.